Shalom, salam damai saudara-saudari pendengar sentepan firman Tuhan. Bertemu kembali pada hari ini Rabu 29 Jun 2022. Injil renungan kita pada hari ini ialah Matius bab 16 ayat 13 hingga 19. Mari kita sama-sama mendengar dan merenungkan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan hari memperingati Santo Petrus dan Santo Paulus. Dalam Injilnya hari ini, Santo Petrus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Namun, dalam Injil yang lain, pada akhir-akhir kehidupan Yesus dalam dunia ini, Santo Petrus juga pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian dia menyesali dan bertobat. Dan setelah Yesus naik ke surga, Santo Petrus dan rasul-rasul Yesus yang lain terus melakukan penginjilan dan menyebarkan ajaran Yesus. Manakala Santo Paulus, yaitu Saulus, pada ketika itu juga tidak percaya kepada Yesus, bahkan banyak kali melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang percaya kepada ajaran Yesus. Tetapi setelah ditegur oleh Yesus semasa dalam perjalanan ke Damsyik, dan dia terus bertobat. Kemudian dia memberitakan Yesus bermula dari rumah-rumah ibadat, dan ia sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Pengakuan Santo Petrus dan Santo Paulus kepada Yesus adalah sama, cuma cara Yesus memanggil mereka menjadi muridnya berbeza. Santo Petrus dipanggil Yesus menjadi muridnya sewaktu permulaan Yesus melakukan pewartaan kerajaan Allah di dunia ini, manakala Santo Paulus dipanggil Yesus menjadi muridnya setelah Yesus kembali ke surga. Saudara-saudari, cara Yesus memanggil kita menjadi pengikutnya juga berbeza, tetapi pengakuan kita terhadap Yesus tetap sama, yaitu Yesus itu adalah juru selamat dan anak Allah yang hidup. Saudara-saudari, sungguh pun kita pernah meninggalkan Yesus, pernah menyangkalnya dalam hidup kita, banyak melakukan dosa, tetapi marilah kita sama-sama meneladani 2 tokoh besar Yesus ini, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus, yang mana berani mengakui Yesus sebagai juru selamat dan anak Allah yang hidup, berani bertobat,
dan berani mewartakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.